Kita saksikan bersama bahwa tadi adalah gambar atau situasi kedatangan vaksin pertama kalinya, vaksin COVID-19 pertama kalinya ke Indonesia. Vaksin yang resmi digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Sengaja mendaftarkan dirinya menjadi relawan untuk membantu pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. Latar belakang pekerjaan dan pendidikannya di bidang farmasi. Prioritas paling atas penerima vaksin adalah garda terdepan penanganan COVID-19 seperti tenaga kesehatan, TNI Polri, dan petugas pelayanan publik. Situs kemenkes.go. Vaksin kedua untuk Presiden Joko Widodo yang baru saja dilakukan kurang lebih 10 menitan yang lalu. Dan selain Presiden Jokowi, virus ataupun bakteri gitu ya, ataupun kuman juga ini masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh ini akan mengenali serta melawan virus ataupun juga bakteri pembawa penyakit tersebut. Lalu sebenarnya apa yang terjadi ketika tubuh divaksinasi? Seperti apa vaksin Sinovac bekerja di dalam tubuh? Saya akan berikan ilustrasinya lewat grafik berikut ini. Yang membedakan adalah desain platformnya. Vaksin Sinovac menggunakan inactive virus atau virus yang telah dimatikan. Sementara vaksin AstraZeneca merupakan modifikasi adenovirus yang bisa masuk ke dalam sel namun tidak dapat bereplikasi. Aktivitas vaksin, berdasarkan studi yang diterbitkan jurnal Advanced Social Science, ada sejumlah makanan dan minuman yang layak dihindari usai vaksinasi. Makanan olahan. Respon dan reaksi fisik para peserta vaksin pun beragam. Sebagian besar hanya mengeluhkan gejala ringan seperti pusing ringan, pegal, bahkan mengantuk. Komnas KIPI telah selesai menyelidiki 30 kasus meninggal usai menerima vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Dari hasil diagnosis, KIPI mengungkap kematian warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Emir Tirahmat Sulaiman dari kelas B2 dengan NIM 012011133274. Di sini saya akan menyampaikan hasil makalah mata kuliah filsafat ilmu, program pendidikan dokter, dengan tema peran epistemologi dalam mengoptimalkan sinergitas stakeholder untuk pengelolaan vaksin COVID-19 yang efisien di Indonesia. Topiknya adalah perspektif epistemologi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan judul saya adalah peran pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang merata di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu epistemologi terlebih dahulu. Epistemologi adalah gabungan dari dua kata, episteme dan logi. Dalam bahasa Latin, kata episteme berarti tahu atau pengetahuan, sedangkan logi secara umum berarti ilmu pengetahuan atau teori. Logi dalam bahasa Latin berasal dari kata logia, dan dalam bahasa Yunani berasal dari kata logos. Secara etimologi, logos berarti ujaran. Dalam sejarahnya, logos merupakan nalar atau alasan yang dalam filsafat Yunani kuno merupakan prinsip yang mengontrol alam raya. Salah satu pilar filsafat ilmu yaitu epistemologi yang fokus membahas mengenai ilmu pengetahuan yang sangat mendalam seperti asal-usulnya, sifat, dan banyak hal lainnya. Epistemologi juga dikenal sebagai cara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah logika dasar yang membahas tentang isi pemikiran seseorang, yaitu pengetahuan. Sebuah studi tentang mengetahui bagaimana mengetahui sesuatu. Pengetahuan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana orang memperoleh dan mencatat atau mengingat pengetahuan dan jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, semua pengetahuan manusia adalah hasil dari mempelajari benda-benda hingga benar-benar mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam epistemologi ini dibahas sumber, proses, kondisi, batasan, dan hakikat pengetahuan yang membuat guru yakin bahwa dia memberikan kebenaran kepada siswanya. Terkait vaksinasi, agar program vaksinasi ini berhasil, dibutuhkan visi yang sama, diantaranya vaksinasi pada banyak orang agar mencapai kekebalan tingkat komunitas atau yang biasa disebut herd immunity secepat mungkin. Tantangan terbesarnya adalah menyesuaikan penawaran dan permintaan sediaan vaksin. Kriteria prioritas yang masih membingungkan dan tidak konsisten.
informasi yang salah tentang keamanan dan efektivitas vaksin, serta tantangan logistik yang membatasi jenis pengaturan dengan kapasitas untuk mengelola vaksinasi dan registrasi vaksin yang efisien. Banyaknya informasi yang lalu lalang yang tidak benar tentang keamanan dan efektivitas vaksin sangat berdampak pada jalannya program vaksinasi di Indonesia ini sendiri. Banyak sekali masyarakat yang termakan informasi yang salah sehingga terpengaruh pemikirannya dan memilih tidak berpartisipasi, tidak berkontribusi dalam program vaksinasi ini. Padahal, jika mereka tidak berpartisipasi, maka pandemi ini akan semakin lama berada di sekitar kita dan semakin mempengaruhi pemikiran, perlakuan, bahkan penghasilan kita sendiri. Oleh karena itu, diperlukan segera pembenaran, perbaikan, pengelurusan tentang banyaknya salah informasi atau hoaks ini, agar masyarakat memiliki satu pemikiran, satu pemahaman yang sama terhadap program vaksinasi di Indonesia. Rencana pemerintah yaitu menjalankan edukasi secara komprehensif, secara terus-terusan tentang vaksin yang berlandaskan ilmu pengetahuan, distribusi, administrasi, dan pengawasan pasca pemasaran yang dilaksanakan dengan maksimal agar mengatasi keraguan terhadap vaksin dan layanan kesehatan dalam sistem perawatan kesehatan yang sudah terlalu terbebani selama masa pandemi sejak awal tahun kemarin. Seluruh tenaga kesehatan bersama-sama bergerak maju dengan kecepatan maksimal, tetapi kekebalan di seluruh lapisan masyarakat melalui program vaksinasi tentunya membutuhkan waktu untuk mencapai hal tersebut. Dengan demikian, upaya pencegahan dengan menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat ini harus tetap berlaku sampai masa yang akan datang, sehingga masa pandemi ini telah selesai. Sekian dari saya mohon maaf jika banyak salah berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.